empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Feel like a dynamite, ready to explode right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi para penggemar pecinta sepak bola timnas Indonesia dimanapun berada, berjumpa kembali bersama kami di channel Semangat Timnas. Di kesempatan kali ini Semangat Timnas ingin sedikit mengulas tentang jalannya pertandingan antara Australia U16 versus Thailand U16 di pertandingan final Piala AFF U16 2024 di Stadion Manahan, Solo pada tanggal 3 Juli tahun 2024, hari Rabu pukul 19.30 malam kemarin, di mana tim Australia menjadi pemenang versus Thailand U16 dengan skor 7-8 dengan drama adu penalti, di mana di babak pertama pada menit ke 33 menit pemain Thailand U16 mencetak gol, yaitu dengan nama maaf saya bacakan ya, Poramet Lapongdi. Di menit ke 33 babak pertama dia mencetak gol. Lalu dengan gol balasan dari Australia adalah Queen McNicol di menit injury time babak pertama, menit 45 plus 3 menit di babak pertama injury time, sehingga sampai turun minum berakhir di babak pertama masih skor imbang 1-1. Setelah turun minum di babak kedua tetap skor masih 1-1, tidak ada untuk gol tercipta antara Australia U16 dan Thailand U16. Akan tetapi di menit ke-77 pada babak kedua, gol Anthony Didulika dianulir wasit karena wasit dari Jepang, yaitu wasit Koji Takasaki dari Jepang, melihat kembali gol dari Didulika. Ternyata melalui VAR Didulika
Didulika handsball duluan ya, terlihat di TV VAR oleh wasit Takasaki, sehingga gol Didulika dianulir wasit sehingga tidak sah. Sampai akhir peluit di babak kedua tetap skor 1-1 Australia U16 versus Thailand U16, dimana di dalam pertandingan final ini dilakukan adu penalti yang dimenangkan oleh Australia dengan skor 8-7, dimana gol penalti yang gagal di Thailand U16 yaitu Poramet Lapongdi, dan penendang yang ke-9 yang terakhir adalah Chatchawat Sahanun Chaichit. Susah sekali namanya ini ya, Chatchawat ya, yang penendang ke-9 gagal untuk timnas Thailand U16. Sedangkan di timnas Australia U16 yang gagal yaitu penendang yang kedua adalah Quinn McNicol, dia gagal ya, sehingga gol terakhir penentu kemenangan timnas Australia U16 yaitu penendang ke-9 yaitu Jaden Peter Nechovski, sehingga gol penentu terakhir kemenangan Australia menciptakan gol yaitu dari Jaden Peter Nechovski, sehingga Australia U16 menjadi pemenang dengan skor adu penalti 8-7, sehingga Australia U16 menjadi juara di Piala AFF U16 2024, di mana peringkat pertama berarti juara pertama yaitu timnas Australia U16, peringkat kedua yaitu Thailand U16, dan timnas kebanggaan kita peringkat ketiga yaitu timnas Indonesia U16. Sebenarnya saya tidak ingin berlama-lama untuk membahas pertandingan timnas Australia U16 versus timnas U16 Thailand, di mana sebenarnya yang harus kita bahas adalah semangat timnas ingin membahas yaitu di mana waktu semifinal kemarin timnas Indonesia U16 dikalahkan oleh timnas U16 Australia, karena kita tahu timnas Indonesia di menit ke-28 babak pertama yaitu Apriansyah mendapatkan kartu merah dari wasit, sehingga pemain timnas Indonesia U16 dengan bermain 10 pemain, saya rasa atau semua berpendapat, rekan-rekan semua, saudara-saudara semangat timnas semua juga sependapat bahwa pertandingan semifinal 10 versus 11 itu tidak imbang. Akan tetapi bahkan Bapak Erick Thohir pun diwawancara oleh wartawan bilang kita main 10 orang, di menit 28 Apriansyah terkena kartu merah sehingga pemain timnas Indonesia bermain 10 orang, sehingga ini rada berat sebelah ya. Coba kalau pemain timnas Indonesia U16 komplit mainnya 11 pemain, 11 orang, mungkin lain cerita, atau minimal kita bisa memenangkan pertandingan di semifinal versus timnas Australia U16. Walaupun kita bermain dengan 10 pemain, timnas Indonesia U16 membuktikan timnas Indonesia bisa mencetak gol 3 gol untuk timnas Indonesia U16. Namun saya juga mendengar perkataan Bapak Erick Thohir, namun bola itu bundar ya. Jadi ini sepak bola, jadi ini milik untuk timnas Australia U16 dengan menang 5-3 ya. Kita kalah beda 2 gol, tapi kita di secara level, secara permainan, secara kualitas kita tidak kalah dengan timnas Australia U16. Bahkan kita dari 10 pemain juga sebenarnya banyak peluang-peluang untuk menciptakan gol ke gawang Australia U16. Namun sayang, lagi-lagi bola itu bundar. Pertandingan Indonesia U16 versus Australia U16 belum berpihak kepada timnas U16, timnas Indonesia U16. Ya, sekali lagi timnas Indonesia U16 yang dikatakan Bapak Erick Thohir juga saya menyimak ketika diwawancara oleh wartawan, kita tidak kalah. Sebenarnya kita tidak kalah, kita menang kok, ya kan? Kita kalah wajar 10 pemain karena kena kartu merah. Akan tetapi kalau komplit kita sebenarnya tidak kalah. Kita bagus
kita bermain skill bagus, permainan bagus dari aspeknya, dari tengahnya, dari depannya, semua berpadu sehingga permainan timnas Indonesia U16 terlihat cantik dan indah. Sedangkan kemarin kita lihat perebutan juara ketiga, Indonesia menang telak 5-0 membantai Vietnam U16. Dari situ kita lihat skill dari pemain timnas Indonesia. Garuda Muda itu adalah pemain masa depan timnas Indonesia ya. Mudah-mudahan nanti di timnas senior dengan beberapa pemain mereka bisa mengikuti di timnas senior Indonesia. Sedikit informasi dari timnas Indonesia bahwa di Piala AFF U16 2024 sudah berakhir. Kita 12 hari mendatang akan menjadi tuan rumah, akan menggelar Piala AFF U19 2024. Kebetulan kita Indonesia menjadi tuan rumah yang bermain di Surabaya, di mana ada 12 negara yang mengikuti, dibagi 3 grup, yaitu yang dari satu grup diisi 4 negara, di mana timnas Indonesia masuk ke dalam grup A dan timnas Australia ada di grup B. Mudah-mudahan nanti di semifinal atau di final kita akan timnas U19 Indonesia mudah-mudahan akan bertemu dengan Australia U19, di mana Bapak Erick Thohir juga mengatakan ketika diwawancara oleh wartawan kemarin, saya akan panggil timnas senior dan akan memberitahukan, lihat timnas junior kalian dilecehkan oleh Australia U16. Nah, kalian maksudnya itu harus membalas nanti bila bertemu dengan Australia ya. Mau di umur berapa Pak? Apa sampai timnas senior. Jadi intinya Bapak Erick Thohir ingin membalas ketika timnas Indonesia bertemu dengan timnas Australia. Nah, di Piala AFF U19 2024 ini kita kebetulan menjadi tuan rumah yang bermain di Surabaya. Sayang kita tidak satu grup dengan Australia karena kita grup A dan Australia di grup B. Mudah-mudahan nanti di semifinal atau di final kita akan bertemu dengan timnas Australia. Nah, di situ nanti di Piala AFF U19 2024 mudah-mudahan kita akan bertemu dengan timnas Australia U19 dan kita akan membuktikan bahwa kita adalah Indonesia. Kita lihat, kita Indonesia. Kita akan buktikan. Ya, mudah-mudahan di timnas U19 nanti tidak ada lagi kartu merah, kita komplit 11 pemain sehingga permainan kalau 11 pemain akan berpadu dan komplit, tidak pincang 11 seperti kemarin kita menghadapi timnas Australia U16. Ya, sekali lagi kita dukung dan doakan timnas Indonesia agar berhasil dan sukses di kancah internasional sampai Piala Dunia. Dan sebentar lagi juga kita tadi saya sudah informasikan, sebentar lagi 12 hari ke depan kita akan menggelar di Surabaya Indonesia, menggelar Piala AFF U19 2024 Indonesia. Mudah-mudahan di Piala AFF U19 2024 timnas Indonesia U19 bisa berhasil dan sukses dan bisa jadi juara di Piala AFF U19 2024. Untuk jadwal di Piala AFF U19 2024, insya Allah Semangat Timnas akan menyajikan di video-video berikutnya dari Semangat Timnas. Untuk itu Semangat Timnas cukup sampai di sini. Sampai berjumpa di informasi-informasi berikutnya dari Semangat Timnas. Jangan lupa dukung Semangat Timnas juga dengan like dan subscribe-nya. Terima kasih. Semangat Timnas undur diri. Semangat Timnas Indonesia. Bravo Timnas Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.